Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah senantiasa memelihara, menjaga dan melindungi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah ta'ala, sebagaimana akan kita bahas tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan husnul khuluq. Maka kita mengawali dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang disebutkan oleh para ulama sebagai landasan utama tentang al-akhlaqul karimah yang diajarkan oleh Islam, dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari tabi'in dan yang sesudahnya sampai hari ini. Kita melihat para ulama-ulama kaum muslimin, para tulabul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu, mereka tetap berpegang pada akhlak yang mulia. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan, memberikan kaum kerabat, dan Allah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dan perbuatan melampaui batas. Allah memberikan peringatan kepada kamu sekalian agar kalian mengambil pelajaran, yakni dari apa yang diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menyebutkan bahwa ayat ke-90 dari surat An-Nahl ini adalah ayat yang sangat mencakup al-akhlaq al-karimah, mencakup hal yang berkaitan dengan akhlak, bahwa Allah memerintahkan pada akhlak yang mulia dan Allah melarang dari akhlak yang buruk. Innallaha ya'muru, sesungguhnya Allah memerintahkan bil adli, untuk berbuat adil. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita keadilan. Adil di dalam kita menghukumi seseorang. Adil di dalam kita memberikan hak kepada yang berhak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan ucapan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ya, kepada saudaranya Abu Darda, a'ti kulla dhi haqqin haqqah, berikanlah kepada setiap yang berhak akan haknya. Itulah keadilan yang diajarkan oleh Islam kepada kita.
Yang mana ucapan Salman Al-Farisi ini dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada apa yang menjadi kewajiban kita untuk melakukan kebaikan kepada manusia, bahkan kepada binatang, ya. Bahkan disebutkan tentang keutamaan berbuat baik, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, dan hadis ini adalah hadis yang sahih atau hasan. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su'," bahwa perbuatan-perbuatan baik ini kepada hamba-hamba Allah akan mencegah seseorang dari mati yang buruk, dari su'ul khatimah, waliyadzubillah, yaitu dengan seorang berbuat al-ihsan, berbuat baik, dan memperbanyak berbuat baik kepada para hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita juga untuk berbuat baik kepada kaum kerabat, ya. Berihsan kepada kaum kerabat dan memberikan pada mereka kelebihan yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita. Perhatikan kaum kerabat. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mencegah, melarang dari perbuatan keji, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan Allah mencegah, Allah melarang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, ya, yang diingkari oleh setiap jiwa yang bersih, diingkari oleh hati yang murni, dan diingkari oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wal baghi, demikian pula Allah melarang dari perbuatan kezaliman, melampaui batas, menzalimi hamba-hamba Allah, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ini sebagai peringatan. Allah memberikan peringatan pada kalian. Allah mengingatkan kalian. La'allakum tadhakkarun. Semoga kalian mengambil pelajaran, yakni dari peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi ayat ini mencakup perintah kepada al-akhlaqul karimah dan mencegah dari al-akhlaq as-sayyi'ah, akhlak yang buruk. Kemudian ayat lain yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan al-akhlaqul karimah adalah surat Ali Imran ayat 134. Allah Azza wa Jalla ketika mensifati orang-orang yang bertakwa kepadanya, di antara sifat mereka adalah mereka yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mereka senantiasa menginfakkan, yakni harta mereka, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal qadhimi wal kadhimin al ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarah mereka. Wal afina 'anil nas, dan memberikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini adalah contoh-contoh yang diberikan oleh Al-Qur'anul Karim, dijalankan oleh mereka, para anbiya, para rasul, para sahabat, yang senantiasa menginfakkan harta mereka yang ada pada mereka, baik di waktu senang maupun di waktu sulit, di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kemudian mereka menahan amarah, menahan walaupun mereka marah, mereka mampu melampiaskan kemarahan mereka, tapi mereka menahan diri mereka karena mereka mengingat janji Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah janjikan kepada mereka. Kemudian tidak sekedar menahan amarah, tetapi juga memberi maaf kepada orang yang berbuat salah, memberi maaf kepada manusia. Dan Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan, sifat-sifat yang disebutkan sebelum ini di dalam ayat ini
adalah merupakan perbuatan yang baik, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguh engkau Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang agung. Akhlak beliau kepada Allah Azza wa Jalla, akhlak beliau kepada para sahabat beliau, akhlak beliau kepada istri-istri beliau, akhlak beliau kepada keluarga beliau, kepada umat atau orang-orang yang bukan muslimin. Ini semua menunjukkan perangai yang tinggi yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, contoh teladan dalam segala hal. Allah menjadikan beliau sebagai contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh terdapat pada diri Rasul bagi kamu sekalian keteladanan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah, bagi mereka yang mengharapkan balasan di akhirat kelak, dan bagi mereka yaitu orang yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbuat dan memberikan contoh kepada umat beliau, bahkan kepada umat manusia, betapa akhlak, betapa perangai beliau alaihi salatu wassalam. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla menjadikan beliau sebagai contoh teladan bagi manusia dan kemanusiaan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Maka marilah kita mengambil akhlak yang mulia ini dari sumbernya, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza, semoga Allah menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia dan melindungi kita dari akhlak yang buruk. Aku demikian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.